diangkat. Wow. Kira-kira menurut teman-teman ini sudah cocok dikatakan rica-rica. Ayam rica-rica khas Manado ala chef jalanan Jambi. Seperti inilah kira-kira. Halo, selamat sore teman-teman. Saya sementara berada di lantai 4. Nah teman-teman, sore-sore yang mantap biasanya orang olahraga ya. Seperti bawah itu biasanya banyak yang olahraga nih. Tapi ini belum bisa di blok sebelah ya. Ini rame. Jadi untuk kita cari keringat, cari suap. Nah teman-teman, pada sore ini saya memasak ayam rica-rica. Nah ini mantap. Bagus, belakang saya pemandangannya alam. Nah nanti besok-besok lagi saya akan masak di atas ini nih. Nah hubungan lantai 4. Nah hari ini kita mau masak ayam rica-rica. Apa yang akan kita masak, jadi teman-teman akan perhatikan semua ya. Yuk ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Oke teman-teman, saya akan persiapkan perlengkapan saya. Coba maju dikit ke sini. Saya akan persiapkan alat perang saya. Oke. Nah, teman-teman, saya lupa bawa spatula. Jadi saya sudah siapkan, tes dulu ya. Oke. Matikan dulu. Oke teman-teman, nah saya akan persiapkan alat perlengkapan perang saya. Jadi saya sudah punya sekitar 1 kilo ya, sekiloan ayam ya, ayam kecil ya, 1 ekor bagi 4. Nah rencana saya mau masak rica-rica ya. Oke, kita tes dulu perlengkapan perang kita. Nah hidup ya. Jadi saya punya bumbu-bumbunya. Oke, ini ada cabai merah, saya punya tomat, bawang merah, bawang putih, ada kemangi, juga ada jahe. Nah, di sini saya pakai ini bukan jahe. Ini apa namanya, serai. Saya pakai jahe dikit ya. Oke, teman-teman. Nah, dan juga saya punya bumbu-bumbu. Jadi terlebih dahulu saya akan panaskan dulu ya. Hujan nih. Terus. Nah, saya punya asisten 1 ya, kita olahraga tadi ya, meskipun cuma jalan-jalan. Oke, saya juga punya air ya. Ya, sedikit. Nah, saya akan panaskan minyak terlebih dahulu. Saya pakai tempat ini supaya gampang ya. Nah, oke. Ini kayak kebesaran ya. Hampir jatuh. Nah, ayamnya tadi sudah saya rendam ya.
sudah saya rendam pakai garam, ayamnya sudah rendam juga pakai jeruk. Nah, supaya rasa asin dan asamnya sudah cukup oke. Oke, teman-teman, mari kita masak. Yang pertama saya akan masukkan bawang putih dan bawang merah ya. Sendok. Di tangan aja ya. Jadi apinya harus dikecilin dikit lagi. Oke. Ini akan ditutup bukunya itu. Yang di plastik. Oke, saya tambah bawang putihnya. Saya taruh cabenya. Nah, jadi untuk pedas enggaknya tergantung teman-teman ya, mau pakai cabai rawit, mau pakai cabai merah, atau teman-teman mau pakai cabai setan. Nah, tergantung selera dari masing-masing ya. Oke, teman-teman. Nah, saya juga pakai tomat ya. Biar dia agak kemerah-merahan. Wah. Nah, saya juga langsung masukkan jahe supaya bumbunya cukup meresap mantap. Saya juga pakai lengkuas. Serai saya potong agak miring ya. Dan itu tidak dihancurin supaya wujudnya masih nampak. Teman-teman, tumisan ini saya tambah lagi air ya. Saya tambah minyak lagi ya. Nah, coba masih ada beberapa yang harus saya masukkan lagi. Oke. Nah, itu ketindak lah. Saya punya asisten ya. Asisten coba masak. Oke, diaduk. Saya pakai ini ya. Saya pakai bubuk kunyitnya. Kunyit bubuk. Dikira-kira aja ya kalau cukup atau enggak. Kalau dia sudah terlalu kuning, kurang cocok juga kalau terlalu kuning ya. Wow. DP api kasih pesan. Sudah mulai wangi ya teman-teman. Oke, saya akan tambahkan ini sedikit kemangi ya. Kemangi saya 2 kali ngasih ya. Untuk pertama dan yang kedua. Oke. Nah. Oke teman-teman. Saya juga punya daun bawang. Daun bawang saya naruh 2 kali ya. Untuk yang pertama dan yang kedua. Untuk yang pertama aja dulu ya. Nah. Terus. Ingat sebelum teman-teman masak ya, bagusnya daging ayamnya atau daging apa saja yang mau dimasak ala rica-rica, teman-teman harus ini dulu,
Marinasi. bagusnya dimarinase ya. Nah, pakai jeruk, pakai garam, dan didiamkan dalam beberapa jam. Wah, rasanya bagus. Oke. Nah, aduh, sejak. Oke, saya rasa cukup. Dan jangan lupa mulai kita masukkan daging ayamnya. Oke. Coba pelan-pelan. Nah, ambil dari bawah, kasih ke atas, kasih putar ini. Jadi kita harus mengajar juga ya, supaya generasi penerus kita juga pintar masak. Oke. Nah, coba lihat dari dekat, mulai manis nih. Sebentar, ada yang nelfon. Oke, sini bawa bantu. Nah, ini teman-teman karena ayamnya muda ya. Sini, Stan. Oke teman-teman, saya juga harus mempersiapkan kemangi. Nah, biasa ciri khas rica-rica ala Manado ya. Jadi kemanginya itu biasa belakangan dan agak cukup banyak, tapi jangan banyak-banyak amat. Tergantung selera masing-masing ya. Nah, ini saya cuma punya kemangi seikat tadi ya, tapi saya nggak pakai semua, pakainya cuma separuh aja. Nah, oke, teman-teman, saya akan masukkan air sedikit. Nah, supaya dia terendam cukup bagus. Oke. Sambil saya mempersiapkan kemangi ya. Yang mana? Tuh itu. Oh, oke teman-teman, jadi ini kita sudah pakai air ya, jadi tinggal kita gedein. Nah, kita gedein kompornya, sudah cukup aja dulu. Dan saya sementara mempersiapkan ini kemangi ya, supaya ciri khas dari rica-ricanya cukup oke terasa. Nah, saya kemangi 2 kali naruh ya. Yang pertama saya kasih untuk dicampuran bumbu. Yang kedua kalau sudah mau diangkat, nah saya juga pakai kemangi. Jadi supaya nuansa hijau-hijaunya itu kelihatan ya dan ada di situ. Oke. Jadi tadi saya beli ayamnya di pasar ya, ayamnya cukup sangat-sangat segar sebab saya milih ayamnya di kandang, milih sendiri ya ayamnya. Jadi waktu dia masih hidup, masih lari-lari, kemudian ditangkap oleh sang owner. Nah, jadi ayam ini ayam yang seekornya sekiloan. Nah, jadi sangat-sangat sehat ayamnya karena ayamnya masih lari-lari. Nah, teman-teman, untuk yang kedua saya juga akan ngasih ini yang kedua ya, daun bawang. Jadi ini dikasihnya setelah dia sudah mengering ya. Setelah sudah mulai mengering, saya ngasihnya ini.
Nah, ini sudah mulai mendidih bagus ya. Ini sudah mulai mendidih bagus. Oke, kasih skip dulu. Nah, supaya dia empuk di dalamnya ya. Jadi kita akan tutup. Oke. Kita tunggu kurang lebih 10 menitan ya. Ini api paling besar. Nah, saya gedein lagi apinya ya. Nah, saya masih punya 2 bumbu yang belum dimasukin ya. Nah, tinggal nambahin lagi yang pertama kemangi, yang kedua daun bawang. Nah, jika sekiranya teman-teman suka banyak atau sedikit, nah tergantung selera teman-teman masing-masing. Dan biasanya saya suka pakai ini ya. Apa namanya? Tempatnya seperti begini supaya gampang dibawa-bawa. Jadi bisa nempel, bisa begini, jadi nggak kebuang gitu. Jadi masak di atas kayak gini sungguh seru ya. Tadi sebenarnya sudah mulai gerimis ya. Nah, tapi habis itu angin dari sana arah sana cukup kencang tiupnya. Coba perhatikan, ini sudah mulai agak cerah ya. Nah, sudah mulai agak bagus. Jangan ambil batang. Oke teman-teman. Nah, sambil dia ditutup, sambil kita ngasih garamnya ya. Oke. Ini. Oke, seperti biasa ala chef jalanan ya. Tidak ditakar pakai timbangan. Tapi kita takar pakai hati dan perasaan. Wow. Jadi porsi ini ya, kita bisa makan mungkin sekitar 4-5 orang ya, sekiloan lebih lah. Mungkin bisa dimakan oleh sekitar 4 dan 5 orang. Nah, bagi teman-teman yang memang hampir tumpah. Oke, tadi saya sudah masukkan garam ya. Sekarang saya akan masukkan ini, micin. Micin nggak boleh terlalu banyak ya. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Oke, kita buat dia jadi tambah empuk dagingnya ya. Tapi memang kalau daging ayam potong rata-rata empuk. Kalau daging ayam kampung, nah teman-teman itu rendamnya agak lama, emang bukan rendam. Di apa istilahnya? Nah, dipakai air cukup agak lama kita merebusnya, godoknya agak lama. Oke. Tadi sudah bisa masak kayak gini. Hah? Kali gini-ginian tadi gimana? Olahraga dulu lah. Oke teman-teman, jadi menunggu ini. Jadi teman-teman menunggu, apa namanya? Menunggu dagingnya empuk, ya kita olahraga, coba lihat. Nah. Jadi biasanya kita setiap pagi, kadang sore olahraga, jadi kita harus membiasakan gaya hidup sehat agar supaya pembakaran kalori dalam tubuh kita cukup banyak. Mungkin ada terlalu banyak apa namanya
terlalu banyak lemak yang kita makan, makanan yang nikmat. Jadi kita harus adakan pembakaran. Sini, sini Be. Enggak kan cuma kena stick. Situ deh di belakang papa. Jadi teman-teman yang hobi makan harus dibarengi dengan olahraga ya. Di sebelah sana. Enggak dikasih ambil latar belakang. Jadi teman-teman harus olahraga ya. Jadi teman-teman yang hobi makan enak, teman-teman yang suka makan yang berlemak, jangan lupa dibarengi dengan olahraga. Nah, sebab di dalam kandungan darah kita mungkin ada banyak gulanya, mungkin banyak kolesterolnya atau asam urat. Jadi kita perlu yang namanya olahraga. Tujuan olahraga adalah apa? Supaya menetralisir darah yang sudah terkontaminasi dengan lemak yang banyak, dengan gula yang banyak. Nah, jadi teman-teman jangan lupa, teman-teman harus juga jaga pola sehat di samping kita hobi makan. Nah, ada banyak gerakan-gerakan yang kita bisa pelajari ya, baik di YouTube, gampang-gampang semuanya. Nah, background kami bagus ya. Jadi disinilah kompleknya. Ini dapur-dapur ya, ini dapur orang. Jadi dapur-dapuran semuanya. Yuk. Ada yang bergema. Oke, kita kembali kepada menu kita. Ya teman-teman, tempat di situ bagus ya. Nah, nanti kapan-kapan kita nge-vlog di sebelah situ ya. Pokoknya di situ ada apa aja, di situ ada biawak, ada ular, ada banyak binatang-binatang kalajengking mungkin ya, cuma nggak ada buaya. Buaya ada di ujung sana nah. Buaya darah. Sebab di ujung sana itu udah sungai. Di ujung sana itu udah sungai dan beberapa waktu yang lalu jadi kena tangkap satu buaya, panjangnya nggak terlalu besar sih, nggak sampai 2 meter. Jadi tempatnya di ujung sana. Nah, oke teman-teman, mari kita lihat hasil masakan kita. Sudah sore terus masak makan malam. Oke, teman-teman. Nah, airnya sudah mulai berkurang. Kuas sedikit. Nah, kita mau cicip ya. Pedasnya cukup oke, pedasnya cukup mantap. Tambah pedas lagi enggak? Masuk tambah itu, enggak lah. Kita pakai rawit itu. Oh ya, Dek. Tolong ambil itulah. Sendok untuk angkat. Sendok yang bagus ya, agak besar. DP tanpa tuh mana? Nah, setir pegang. Baskom kaca. Nah, teman-teman. Jadi perhatikan, jadi bumbunya cukup banyak ya. Di sini saya taruh ada bawang merah, bawang putih dan tidak terlalu halus ya. Jadi bawang merahnya saya cuma iris-iris aja supaya apa? Nah, ini olahraga keringatan tapi jauh-jauh. Nah, saya irisnya agak besar-besar supaya wujudnya agak kelihatan ya, nampak. Wow, ini sebentar lagi teman-teman. Oke, untuk yang terakhir saya akan taruh daun bawangnya. Berapa menit kita? Wow.
Nah, saya akan kecilkan apinya ya. Jadi ini sudah matang ya. Nah, coba kita tes. Nah, ini coba perhatikan teman-teman. Saya kasih zoom dekat. Nah, ini sudah matang. Dan dagingnya sudah empuk bagus nih. Nah, ini oke. Wow. Ini sudah wangi teman-teman. Dan tidak lupa untuk yang terakhir, saya akan masukkan ini. Yes. Ini bentar lagi diangkat ya. Saya masukkan kemangi. Kemudian kita aduk dan teman-teman perhatikan. Nah, model hijau-hijaunya ini. Yeah. Nah, kira-kira lezat nggak teman-teman? Hampir saja. Nah, teman-teman saya sudah siapkan ini untuk mau diangkat. Nah, saya hidupkan lagi apinya ya. Wow. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini sudah cocok dikatakan rica-rica ayam rica-rica khas Manado ala chef jalanan Jambi. Seperti inilah kira-kira. Oke teman-teman, ini bentar lagi mau diangkat ya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Wow. Ini seandainya kalau cabai setan semua. Wah, ngeri pedesnya nih. Jadi, nanti kita akan makan ya teman-teman. Saya akan makan di lantai 4 ini, lantai 3. Lantai 4 ya. Seperti apa rasanya? Yuk. Mantap. Pasti asik. Oke teman-teman, hasil olahan kita sudah selesai, sudah kita masak ya, dan hasilnya sudah matang. Nah, coba teman-teman perhatikan. Wow. Nah, oke, cuci tangan dulu. Olahraga di bawah. Oke, sudah bisa kita matikan. Wow, adik mau makan apanya? Sayap, paha. Mau paha biar lebih gampang ya. Piring. Bisa olahraga nih. Pakai ini bumbunya. Oke, deketin. Papa makan sayap. Coba dikat. Jadi teman-teman, saya pakai sayapnya. Nah, tidak lupa saya pakai bumbunya juga. Nah, wis. Oke, teman-teman. Tadi sudah berdoa ya. Seperti apa rasanya? Nah. Oh, dia tidak mau pakai sendok. Jadi kuningnya bisa dari kunyit dan merahnya itu dari cabai ya. Nah, sengaja tadi saya tidak apa namanya? Tidak tumbuk halus ya. Bumbunya juga. Supaya kita bisa menemukan rasa yang mantap
setiap kali sebelum diangkat kita harus cicipi. Bagaimana mencicipinya? Ya seperti tadi. Kita mau nyicip nggak harus makan satu potong. Nah, ini ada perpaduan kemangi ya. Jadi saya 2 kali ngasih kemangi. Kemangi yang pertama saya ngasih tujuannya supaya dia berbaur dengan bumbu. Jadi memang terasa kemanginya cukup oke, dan juga daun bawangnya. Dan yang kedua, nah saya ngasih yang kedua tidak terlama, pas sudah mau diangkat, pas sudah mau selesai, saya kasih yang kedua supaya wujudnya itu ada. Jadi nampak bumbu-bumbunya itu cukup oke. Dan rasanya cukup mantap. Ini bumbu-bumbunya tadi ya. Jadi terasa masih segar. Sampai kayak gini. Nggak apa-apa, gitu loh, boleh. Apa yang Dek rasa? Enak kan? Pedesnya gimana? Coba Dek cerita. Nggak pedes, cuman rasanya itu enaknya, cuman panas deh. Tengok kameranya. Nah, teman-teman, ayamnya memang sengaja saya potong nggak besar ya. Ayam saya potong memang kecil-kecil, karena ini memang ayam kecil. Supaya apa? Supaya bumbunya cukup meresap sampai ke dalam-dalam. Kalau terlalu besar kadang-kadang nggak sampai dalam bumbunya. Nah, tapi tergantung selera masing-masing. Ini bumbu. Saya nggak muji, tapi saya kasih tahu ini memang nikmat. Teman-teman bisa coba di rumah. Nah, memang empuk ya. Mantap, mantap mana sih? Hmm? Gimana masakan kita hari ini? Mantap? Mantap. Nggak sia-sia nunggu lama. Minum dulu. Jadi teman-teman, daging ayam mau empuk atau enggak? Nah, jangan lupa kita harus godok agak lama ya. Tapi tergantung ayamnya. Sampai tulang-tulangnya bersih. Nggak sia-sia. Terus apa? Nggak sia-sia tunggu lama. Tengah merah. Nggak sia-sia tunggu lama. Jadi supaya asamnya cukup masuk ke dalam. Biasanya saya pakai jeruk kunci ya. Cuma saya sudah keliling di pasar, jeruk kunci tidak masuk. Nah, mungkin ada tapi cuma sedikit. Saya pergi pas sudah habis. Nah, jadi saya pakai jeruk ini. Jeruk nipis biasa. Enak. Ini tuh. 6. Nah, teman-teman, jangan lupa kalau sudah pakai jeruk, diamkan sekitar mungkin 1 jam cukup bagus itu. 15 menit juga sebenarnya bisa, tergantung banyaknya jeruk kita kasih. Saya kasih sekitar 3 bulatan jeruk jeruk nipis ya. Sebenarnya saya biasanya pakai jeruk kunci. Cuman kalau jeruk kunci nggak ada, yang ada aja dulu saya pakai jeruk nipis 3 atau 4 tadi. Nah, sebenarnya cari yang tua supaya banyak airnya. Saya dapatnya bukan yang tua, jadi waktu saya peras airnya nggak terlalu banyak. Nah, tapi it's okay lah. Hasilnya sudah ada, teman-teman bisa coba di rumah. Jadi nggak susah, tapi cukup gampang. Nah, itu cukup gampang, dan teman-teman bisa, yang penting punya niat. Gampang kok masalahnya. Cuma ini memang sengaja saya bikin agak berkuah ya. Nah, sudah campur dengan minyak sebenarnya. Tapi kalau terlalu kering, tergantung selera masing-masing lah. Boleh berkuah, boleh juga kering. Nah, oke. Bentar, saya habiskan 1 potong. Siap makan pakai sayap tadi.
Sama nasi? Bentar lagi akan diangkat dan kita akan nikmati untuk makan malam. Ini masih sore kan, ini ronde pertama. Selesai? Saya masih bikin baru. Oke teman-teman, masakan kita sudah selesai dan waktunya untuk kita angkat. Yo. Wow. Ayam rica-rica ala chef jalanan Jambi. Ini sekilo, ini seporsi ini bisa dimakan untuk berlima dan berenam ya. Jadi ayamnya saya potong nggak terlalu besar. Ayam saya potong mungkin dari yang biasanya itu biasa satu ayam bagi 4. Nah ini satu ayam saya bagi sekitar 16 potong ya. Wow. Nah bumbunya kata si kecil jangan ketinggalan, harus dimasukin semua ya. Sebab bumbunya juga nikmat. Lihat sini. Bukan mau pelit ya. Tetapi memang harus dihabiskan karena cocok dengan selera. Oke, selesai bersama saya Chef Jalanan Jambi. Sampai berjumpa kembali. Sini deh. Dekat sini. Oke, bersama saya Chef Jalanan Jambi. Sampai berjumpa kembali di momen selanjutnya. Nah, di video selanjutnya dengan menu yang berbeda dan tentunya dengan tempat yang berbeda. Bersama saya Chef Jalanan Jambi. God bless you. Nonton terus ya. Jangan di skip. Jangan lupa di subscribe. Oke. Nah. Adik nunjuk ke sini, Bang.